untuk merealisasikan pembayaran hutang saya. Pak, kapan? Secepatnya. Secepatnya. Itulah kesimpulan saya. Kita itu izin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi KBCSI dimanapun Anda berada. Salam sehat buat kita semua. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengangkat isu terkait solusi jangka panjang dan solusi jangka pendek yang bisa diusulkan kepada KBCSI ya, yang untuk direalisasikan. Apa aja itu kira-kira usulan jangka panjang dan jangka pendeknya? Simak terus video berikut ini. Yap, jadi sebagaimana yang diketahui ya KBCSI bahwasanya Koperasi CSI ya dalam hal itu yang periode 2016 itu diwakili oleh Bapak Haji Muhammad Yahya selaku Ketua Koperasi CSI dan juga CEO Koperasi CSI masih punya kewajiban ya terhadap seluruh anggota Koperasi CSI yang melakukan atau yang menyimpan uang di koperasi tersebut dalam bentuk simpanan berjangka ya. Jadi mungkin ada mayoritas dari anggota koperasi tersebut yang uangnya sampai sekarang belum dikembalikan atau belum bisa diambil. Sedangkan koperasinya sendiri entah sampai saat ini masih ada atau tidak, kayaknya tidak beroperasi lagi ya. Karena nggak tahu kenapa, padahal seharusnya koperasi itu bisa beroperasi lagi, tapi faktanya tidak ya. Jadi ada kewajiban koperasi yang diwakili oleh Pak Haji Muhammad Yahya terkait pengembalian uang simpanan anggota koperasi ya. Kalau nggak salah itu dalam bentuk simpanan berjangka mudharabah dengan akad mudharabah mutlaqoh ya. Nominalnya ada yang macam-macam. Yang jelas minimal itu ada di 50 jutaan ya. Ini nominal inilah yang mungkin yang akan terus dipermasalahkan, akan terus diperjuangkan agar uang itu bisa kembali. Karena apa? Ya untuk kontrak atas nama kita pribadi itu minimalnya segitu, nilainya sangat besar sekali dan tidak bisa diambil sebelum jatuh tempo. Tidak diambil meskipun ada keluarga kita yang sakit. Nah, oleh sebab itu terus kenapa sampai sekarang sudah 7 tahun berlalu itu belum juga bisa diambil? Apakah uangnya ada atau tidak? Ya mudah-mudahan sih ada. Apakah jumlahnya cukup atau tidak? Nah kita tidak tahu ya. Oleh sebab itulah mungkin mereka ex daripada CSI itu membentuk Satuan Kreatif Muda Nyata itu ya. Saya rasa SKMN itu adalah solusi jangka panjang dari permasalahan ini ya kalau memang mau diselesaikan. Nah, berkaitan dengan solusi ya, jadi setiap masalah itu pasti ada selalu bersamaan dengan solusinya ya. Setiap masalah itu selalu dibarengi dengan solusi. Nah, kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan oleh CSI ya untuk menyelesaikan masalah ini dengan anggota koperasinya, di mana hampir sekitar 2 triliun ya uang anggota koperasi itu yang terhimpun, yang seharusnya sudah dikembalikan ke pemiliknya masing-masing sejak 2018 awal itu seharusnya sudah dikembalikan, tapi sampai sekarang mungkin 90%-nya atau berapa persennya itu belum dikembalikan. Ini yang nggak boleh kita biarkan begitu saja ya, karena itu adalah uang yang kita mungkin nabung dari sekian lama ya, karena ada bujukan marketing ini dikelola di tempat yang lebih produktif sehingga hasilnya manfaatnya lebih ya gitu. Terus ada aset kebun yang dijual karena janji manis marketing juga. Jadi kebunmu itu tidak terlalu menghasilkan ya. Tidak terlalu menghasilkan aset 300 juta tuh kalau cuma menghasilin setahun cuma 10 juta ya kurang gitu. Dijual lah kebun tersebut sehingga cair 300 juta diinvestasikan. Dapat berapa tuh? 15 juta per bulan. Yang tadinya mungkin 20 juta per tahun, ini 15 juta per bulan kan. Jadi ini ya secara hitung-hitungan mungkin orang akan tertarik ya, padahal apalagi mereka itu menawarkan program yang aman, prospektif dan menguntungkan. Nah, oleh sebab itu, atas dasar-dasar itulah dan atas dasar SPK yang masih saat ini kita pegang, kita akan terus berupaya untuk menagih ya apa yang menjadi hak kami, yaitu uang simpanan mudharabah kami 7 tahun yang lalu akan kami kejar terus Pak. Nah, tentu mereka akan kalau punya uangnya langsung pun mungkin nggak masalah ya, tergantung teknis
pengembaliannya. Ini kayaknya uangnya kurang, kayaknya sih kurang, sehingga mereka melakukan banyak sekali alasan-alasan ya, alasan-alasan sehingga anggota itu terkesan dibuat jenuh, kayak nyerah, putus asa kayak gitu ya. Dan ujung-ujungnya mungkin melupakan gitu. Tapi itu sebagian anggota ya, sebagian kecil ya. Kalau sebagian besarnya sih masih berkesimpulan bahwasanya mereka akan mengembalikan ya. Nah, seharusnya pihak dari dari XCSI itu membuat plan solusi jangka pendek dan solusi jangka panjangnya ya. Seperti halnya saja misalnya ini ya, targetkan saja 10% dulu atau maksimal 10% dari nominal yang disimpan oleh anggota koperasi. Atau kalau berat 5%, ya kan? Kasih itu dalam bentuk uang tunai. Kalau mereka nyimpan 100, kasih dulu 5 juta atau sampai 10 juta. Sisanya tergabung dalam SKMN untuk jangka panjangnya. Seharusnya kan seperti itu. Ya. Saya rasa itu lebih ini ya, lebih mengena mungkin nanti ya. Jadi nanti akan ada hubungan lagi antara KBCSI dengan XCSI yang terdahulu ya. Ingat, komunitas CSI dulu itu baik ya sebelum dinyatakan bermasalah di akhir 2016 ya. Jadi kalau ada yang masuk periode 2016 akhir itu, saya rasa ada yang salah dengan marketingnya atau apanya gitu ya. Karena 2016 akhir itu, Novemberan itu, sudah ada kayak semacam peringatan bahwa ini akan diperiksa dan diperiksa. Dan ternyata benar kan, diperiksa dan sampai akhirnya 7 tahun divonis dan baru kemarin bebas murni. Oleh sebab itu, yuk Pak, canangkan solusi jangka pendek dan solusi jangka panjangnya. Biar kami yang tempatnya jauh di sini tuh memiliki harapan baru ya terkait permasalahan antara keluarga besar CSI ini ya. Ingat, jangan jadi perusak koperasi ya. Koperasi itu sebenarnya baik ya. Niatnya baik, bisa menjadi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan banyak orang yang tidak ingin terlalu bersinggungan dengan bank itu beralih ke koperasi. Nah, kalau koperasinya kayak gini kan sama saja ya. Jadi perbaiki citra koperasi dengan cara kalian mengembalikan ya uang simpanan anggota koperasi itu. Kalau tidak bisa full sekaligus, ya pakailah dua sistem ini, jangka pendek dan jangka panjang. Jangan hanya bilang ucapin secepatnya, tapi sampai sekarang pun belum tersedia. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Solusi jangka panjangnya apa? Ya saya rasa SKMN ya solusi jangka panjangnya itu. Solusi jangka pendeknya itu seharusnya setiap pemilik kontrak itu memperoleh uang tunai. Itu nominalnya berapa, itu yang harusnya dibicarakan lebih lanjut. Ya. Bagi yang setuju silahkan di like ya. Kalau nggak setuju ya harusnya di bagaimana gitu. Masa ya kita mau diam saja, uang kita ratusan juta mengendap di sebuah koperasi, kitanya nggak berbuat apa-apa ya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa di subscribe sosial medianya dari SKMN ya, SKMN Society. Ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, dan lain sebagainya. Terima kasih, selamat beraktivitas. Semoga uang kita kembali ya tahun ini.